Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Fadilah, NPM 18 106 310 70 114. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan manajemen sistem dan administrasi olahraga sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga. Baik, yang pertama itu ada manajemen. Manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dikutip dari Duff dan Marchis 1998, mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Dan Dubrin, Ireland, dan Williams mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain untuk pencapaian tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan sistematika kepegawaian. Kemudian, manajer. Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengatur sumber daya organisasi. Mereka adalah anggota berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Dikutip dari Robbins dan Coulter 1999. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional, direktur klub kesehatan, direktur klub golf, manajer dari country club, manajer pusat kebugaran, dan lain-lain. Kemudian ada karir manajemen. Mengapa kita harus berkarir di manajemen? Karena pada kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi manage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut. Kemudian ada prinsip manajemen dan struktur organisasi dibagi menjadi 10. Yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil, manajemen harus mendelegasi untuk individu yang bertanggung jawab. Ini kekuasaan dan tugas yang terkait harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Kebanyakan wewenang formal terkonsentrasi di bagian atas dan cenderung menurun sebagai salah satu bergerak menuruni tangga. Yang kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisasi oleh fungsi, yaitu doktrin kesatuan atau kesatuan pemerintah berpendapat bahwa semua personel terlibat dalam jenis pekerjaan tertentu harus berfungsi di bawah otoritas tunggal atau supervisor. Yang ketiga, rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Jumlah bawahan yang dapat diawasi secara memadai oleh satu orang menentukan rentang kendali. Yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yaitu komunikasi sangat penting untuk keefektifan manajemen karena menghemat waktu, membantu menghindari pemborosan dan duplikasi, dan mempromosikan kerjasama antar departemen dan staf. Kelima, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif, yaitu koordinasi antar departemen di setiap subsistem informasi harus terus dan bekerja sama secara komplementer dan sinergis. Yang keenam, manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif menghargai baik tujuan organisasi dan karyawan yang bekerja bagi organisasi. Keduanya penting bagi keberhasilan organisasi. Ketujuh, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus melakukan berbagai tugas yang memerlukan kemampuan spesialis berbagai bidang. Misalnya, pemasaran, informasi olahraga, fotografi, dan lainnya. Yang ke-8, tugas dan hak personel. Jadi, setiap karyawannya harus memiliki uraian tugas dan kebijakan yang tepat dan prosedur manual atau memiliki garis-garis panduan yang siap diakses.
Dengan cara ini, semua tahu tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan berlebihan diminimalkan. 9. Otoritas harus padan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Sebuah bagan organisasi berguna untuk menggambarkan garis wewenang. Garis-garis ini harus didefinisikan dengan baik dan jelas. Organisasi dan tujuan sosial tidak dapat dipisahkan. Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Faktor-faktor seperti ukuran, sumber daya manusia, dan kendala ekonomi seringkali menentukan struktur organisasi yang paling tepat untuk situasi tertentu. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Yang pertama itu, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam grafik bagan organisasi. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan susunan manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Grafik ini juga berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk menunjukkan kepada masyarakat dan publik lainnya bagaimana mereka sangat erat terkait dengan proses pendidikan jasmani dan olahraga. Dikutip dari Peterson, Plowman, dan Sickert, 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur dan pengembangan bagan organisasi. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan organisasi. Jadi tujuan-tujuannya dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang pada gilirannya menentukan struktur yang harus dikembangkan. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Langkah ini membutuhkan penilaian organisasi dengan bagian-bagian berbeda dan unit untuk mengaturnya untuk membawa keseluruhan yang harmonis dan terpadu. Jika langkah ini berhasil dicapai, mengurangi gesekan dan fragmentasi dan membawa mendekati koordinat fungsi organisasi yang benar. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasikan menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Langkah ini bervariasi di setiap organisasi, tetapi harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa model tersebut mewakili struktur manajemen yang terbaik bagi organisasi. Maka harus digunakan pada awalnya pada percobaan dasar. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Tampilan dari personil dalam dan luar organisasi harus dicari dan model direvisi jika diperlukan untuk mencapai struktur yang paling memuaskan, efisien, dan efektif mungkin. Yang terakhir, evaluasi, desain, terakhir, dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Sebagai hasil dari langkah terakhir ini, setiap anggota organisasi bisa melihat di mana dan bagaimana ia cocok ke dalam struktur organisasi total. Yang kedua, ada garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Staf personil sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. Sebuah contoh akan menjadikan koordinator fasilitas di Departemen Olahraga program universitas atau perguruan tinggi. Yang ketiga, struktur dan organisasi formal-informal. Selanjutnya ada struktur dan organisasi formal dan informal, yaitu dibagi dua. Organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan, bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Kemudian, organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Dan yang terakhir, struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Pada dasarnya, dibentuk untuk pendidikan jasmani di SD, SMP dan MTS sederajat, SMK dan SMK sederajat, dan universitas dan sederajatnya. Selanjutnya ada administrasi olahraga. Secara umum dapat diartikan bahwa administrasi yaitu pelayanan kegiatan tata usaha kantor, atau pelayanan pengetikan komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Menurut Profesor Prajudi Atmo Sudirjo, membedakan administrasi ke dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, administrasi dalam pengertian sempit, dan office work, yaitu tugasnya sebagai tulis-menulis, pengetikan, surat menyurat, komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lainnya.
Yang kedua, administrasi dalam pengertian luas. Dibedakan menjadi 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Proses di sini, maka administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses pergerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Fungsi atau tugas, maka administrasi berarti keseluruhan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang berkedudukan sebagai administrator atau yang memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Dan yang terakhir itu keperanatan atau institusi. Maka tinjauan organisasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Kemudian ada administrasi atau manajemen, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Perencanaan meliputi ABS, yang merupakan A sebagai apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai, B sebagai bagaimana mencapainya atau melakukannya, S siapa yang akan melakukannya. Selanjutnya ada perorganisasian. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian akan merumuskan aktivitas yang akan dikerjakan, personil yang akan melakukannya, faktor fisik yang dibutuhkan, dan pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, menentukan kelompok kerja, dan menyeimbangkan antara otoritas dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada pemimpin. Pemimpin merupakan seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan dan mengembangkitkan motivasi serta memberikan tuntutan ataupun pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.